Saya adalah Marinata Tumpal Panatan. Saya mahasiswa Unikom dengan NIM 101181112. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan tutorial penginstalan OS Windows dengan menggunakan VirtualBox. Video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen hardware komputer. Nah, yang pertama yang perlu kita ketahui jika ingin melakukan instalasi OS Windows, pertama kita harus download file ISO Windows, terserah mau Windows 7 atau 8 atau 10 terserah. Nah, yang kedua kita harus memiliki juga udah terinstall pada device kita itu VirtualBox. Setelah kita mempunyai dua komponen itu, yaitu VirtualBox mesinnya udah terinstall dan kita memiliki file ISO Windows 7 atau terserah saya, tapi di video kali ini saya akan menggunakan Windows 7 64 bit. Nah, langsung aja kita mulai. Yang pertama itu adalah menu tampilan awal pada Virtual Machine Box. Nah, jika kita ingin membuat mesin baru, kita harus membuatnya yaitu dengan klik icon new ini. Setelah itu kita kasih nama, terserah aja kasih nama apa. Kita lakukan dengan kasih nama Windows 7 dengan NIM terserah Windows 7. Oke, kita namai Windows 7 saja ya. Ini adalah tempat atau filenya akan tersimpan. Kita bisa taruh tempat lain jika diinginkan. Saya hanya akan menggunakan defaultnya saja. Nah, tipenya itu karena sini saya akan menginstal Windows, jadi kita pilih Windows karena banyak pilihan lain lagi seperti ini. Terus kita pilih versinya, versi banyak sekali di sini udah sampai bisa Windows 10. Nah, tapi saya akan menggunakan Windows 7 64 bit. Nah, kita next. Nah, RAM ini maksimalnya kenapa cuma 8 GB, karena ini mengikuti device yang kita gunakan atau yang kita install VirtualBox dan kita jalankan. Nah, karena device saya ini memiliki RAM 8 GB. Nah, jadi tertera 8 GB. Nah, karena nah, pada umumnya idealnya sebuah RAM itu kita buat yaitu 50% atau setengah dari RAM maksimumnya, yaitu karena RAM maksimumnya 8 GB, jadi kita akan buat ini 4 GB saja, 4 GB atau 4000 mega. Nah, kita lakukan setengahnya saja jika ingin lebihkan sedikit, karena pada dasarnya perhitungannya akan lebih sedikit 4000 mega itu tidak bulat 4 GB, jadi akan kurang, jadi kita akan lebihkan sedikit, misalkan 4200 setengahnya. Oke. Nah, harddisknya kita pilih yang create virtual harddisk now karena agar memudahkan kita menggunakan harddisk virtual saja, yaitu yang tersedia pada aplikasi ini. Jika kita menggunakan ini tidak akan mengganggu harddisk pada device kita secara langsung. Maksudnya tidak berhubungan. Nah, kita create virtual, namanya virtual, jadi tidak akan mengganggu. Setelah itu kita VDI virtual disk image, kita pilih ini. Kita pilih dynamic karena dengan memilih dynamic kita bisa menginputkan besarannya sesuai keinginan kita. Kalau fixed size itu akan terisi secara default atau secara dasarnya saja. Nah, kita klik dynamic allocate. Nah, pada tugas instalasi Windows OS ini, ketentuannya pada tugas itu saya harus mengisikan 500 GB. Jadi saya sini akan geserkan ke 500 sekian. Nah, sesuai keinginan 500 GB. Harddisk yang kita akan buat secara virtual 500 GB kita create.
Nah, setelah itu, nah ini adalah mesin yang setelah saya coba-coba dulu sebelum saya record. Ini adalah setelah saya paham. Nah, setelah setelah selesai kita membuat, kita pilih yang ingin kita jalankan. Nah, kita bisa double klik, tadi saya sudah double klik, atau kita bisa tekan pilih atau start. Nah, karena ini sudah terjalan, oke. Nah, sampai di sini kita sampai muncul tab seperti ini. Kalian bisa masukkan file ISO yang akan kalian instalkan. Nah, karena saya punya Windows 7 ini, hanya menggunakan ini, jadi saya akan gunakan Windows 7 64 bit saja. Jika kalian belum mempunyai pada dictionary ini atau kamusnya atau library atau apalah itu, kita add dulu. Kita cari tempat kita menaruhnya. Karena saya sudah memilikinya, jadi saya hanya perlu memilih yang sudah saya gunakan saja. Klik OK, choose. Nah, setelah itu start. Nah, kita tunggu tampilannya akan seperti ini. Nah, kenapa kita menginstalnya pada VirtualBox? Tahu saya itu akan memudahkan kita untuk mengganti OS-nya pada suatu komputer. Dalam artian, jika kita ingin menggantinya, misalkan saya sudah menggunakan Windows 10 pada komputer saya. Nah, jika ingin menggunakan versi lain, kita bisa menggunakan aplikasi VirtualBox ini supaya tidak melakukan install lagi pada sebuah komputer, itu mengganti-gantinya. Jadi kita hanya perlu VirtualBox, install di dalamnya. Jika ingin menggunakannya, kita buka aplikasinya dan akan kita pilih OS yang kita inginkan, dan itu sangat simpel. Nah, lanjut lagi pembahasan instalasinya. Kita pilih language-nya English saja. Nah, ini adalah default yang bisa kalian gunakan. Jika kalian ingin install bahasa lain, terserah kalian. Saya ingin menggunakannya secara English karena bahasa internasional. Setelah itu United States aja, lebih umum. Nah, keyboardnya kita pilih US saja. Setelah itu kita next, bisa install now. Nah, kita tunggu beberapa saat installing. Nah, pada file ISO yang setelah saya download itu ada memiliki dua kapasitas kali, atau kualitasnya ada dua, yang 86 bit atau 64. Nah, karena saya tadi pada awal pembuatan virtual mesinnya hanya Windows 7 64 bit, jadi saya pilihnya 64 bit saja. Kita next. Kita tunggu sebentar. Nah, kita bisa lihat di sini ini adalah tahap awal untuk penginstalannya. Setelah ini selesai semua, setelah itu akan terinstall. Kita hanya menunggu proses installnya saja hingga selesai. Nah, ini adalah license term-nya, biasalah. Kalau ini kita centang saja agar bisa kita next. Nah, karena pada tugas itu saya harus melakukan partisi secara manual. Nah, kita pilih yang custom saja, Nah, ini adalah drive kosongnya, pada defaultnya 500 GB. Nah, setelah itu kita klik new. Nah, pada ketentuan pertama, partisi C atau partisi pertama yang harus saya lakukan adalah kapasitas minimumnya sebuah Windows 7 64 bit setahu saya adalah 20 GB atau setara 20.000 mega. Nah, karena itu saya lebihkan sedikit, 21.000 maksudnya. 21.000, kita apply, size minimumnya oke. Kita ini lakukan partisi secara 3 kali ya, partisi. Nah, ini partisi keduanya 19,9. Atau kita ubah lagi deh. Jangan 15,9 biar genap 22.000.
Oke, bagus. Dua puluh satu kosong oke. Nah, setelah itu setelah selesai partisinya 20 GB minimumnya, kita new saja ini. Yang kedua partisinya itu bebas berapapun katanya. Nah, karena kita sudah memasukkan 500 GB tadi pada harddisknya, partisi kedua itu kita lakukan sebanyak 200 atau 200 giga atau 200.000 mega kurang lebih. 200.000 satu dua satu. Nah, kita apply saja 200.000. Nah, itu 155 giga. Nah, partisi yang D atau partisi CDE yang terakhir itu sesuai dengan NIM kita, karena 4 terakhir NIM digit saya yaitu 411 maksudnya 8112, yaitu 8 giga uang lebih. Nah, selesai. Nah, jika ingin melakukan partisi ini, umumnya kalian sesuai keinginan saja agar bisa menyimpan file-filenya dalam berbagai tempat. Nah, pada umumnya partisi pertama ini adalah untuk menyimpan sistemnya. Nah, selanjutnya itu adalah bagian-bagian yang kita kenal dengan misalkan drive C, D, E, atau dan turunan lainnya. Karena saya disuruh melakukan 3 partisi, yang pertama ini 20 giga. Nah, setelah selesai melakukan partisi tadi secara keseluruhan, berakhir pula video yang saya buat ini, karena pada tugasnya saya hanya perlu melakukan instalasi sampai tutorialnya sampai partisi saja. Jika kalian next akan langsung terinstall Windows-nya. Jadi setelah kalian next, kalian akan tunggu beberapa saat sampai Windows-nya selesai diinstal. Setelah itu kita selesai. Terima kasih sudah menonton video ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan. Sekian dan terima kasih.